Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, para pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, keliling doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qari kita Adinda Rahman Halim yang sudah jauh-jauh datang ke musola ini memandangkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya disehatkan, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya hormati Ketua Musola Nur Salam beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran panitia PHBI yang sudah bersusah payah merencanakan hingga melaksanakan acara ini. Ibu-ibu yang tadi kata Pak Ketua sudah menyisihkan duit belanjonya, jangan sampai habis, kayak besok tidak belanja lagi gara-gara Isra Mi'raj ini. Insyaallah mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Pak Ketua Musola, saya mohon maaf. Yang pertama saya duduk, Bapak Ibu di bawah, saya duduk di pucuk. Karena saya ini belum sembuh, kaki saya habis jatuh dari trotoar. Sampai hari ini belum pulih dan belum bisa berdiri terlalu lama, masih ngilu. Karena persendiannya bergeser. Jadi kaki saya ini masuk lubang, turun di trotoar langsung ketindih kaki saya sendiri. Jadi mohon doa, mudah-mudahan cepat sehat. Jadi saya mohon maaf malam hari ini pakai kursi biar ceramahnya pasti agak lama dikit. Karena kalau aku tegak paling 10-15 menit. Agak tak lama dikit aku ceramah 15 menit itu. Karena apa? Makanan ada 4 macam, ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada salak. Nah, jadi makanan yang bela meriah, ceramah cuma 15 menit. Maka saya izin duduk di bangku. Yang kedua, saya mohon maaf ceramah ini mawak salon dewek, Pak Ketua. Nih, bukan aku tak percaya dengan salon kamu. Akulah keliling ceramah. Saya ceramah dari tahun 2000 sampai bulan Juni ini 2022. 22 tahun aku menjadi penceramah. Belum pernah aku ceramah ketemu salonnya bagus masjid ini. Jadi saya ceramah keliling ngawak mobil, ngawak salon semobil. Ini tak dipasang kalau. Karena kalau dipasang kalau tadilah informasi laskar, listriknya turun rusak. Kami ada 6 salon, Pak. Ketua Laskar Kakanda Haji Muhammad Mediansa beli, karena dia kesian lihat saya ini capek ceramah, dia keluarkan duit 70 juta beli salon. Jadi seluruh peralatan, ini mic yang saya pegang harganya 12 juta, Bapak. Jadi kami ngawak mic dewek, ngawak mobil dewek, ngawak salon dewek. Nah, aku untung beda ngawak makanan dewek dari ini. Kalau kopi bawa kami di depan tuh, ada segentong. Doakan mudah-mudahan Komandan Laskar Asmaul Husna Kakanda Haji Muhammad Mediansa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki beliau diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha dagangan beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bukan cuma di sini saya bawa salon. Kemana saya ceramah, salon ini dibawa Bapak Ibu keliling mengikuti saya ceramah setiap malam. Tadi saya ceramah dulu di Tanwirul Ghafilin habis maghrib. Habis maghrib tadi sampai Isya mereka jalan pasang salon ini ke sini, saya masih duduk di situ tadi. Saya takut tadi terlambat, makanya saya cepat-cepat. Rupanya Korik lebih lambat lagi. Rupanya Korik belum datang. Jadi tahu tadi santai dulu, ngopi dulu kayak tadi. Tapi tidak apa-apa, tidak berkah juga. Duduk di majelis ilmu ini tambah lama tambah
Nambah berkah. Ini tim media Bapak Ibu yang mengesut tausiah saya nanti diupload di akun YouTube. Bapak Ibu bisa tonton kembali tausiah ini di channel YouTube saya, Kemas Muhammad Ali. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, ada tanda merah, Bapak Ibu subscribe, ada lonceng, pencet. Sederhana, tapi Ibu Bapak sudah berdonasi, sudah melok sedekah lewat media. Kenapa? Kalau subscriber kita itu sudah menghasilkan duit, dibelikan lagi alatnya. Untuk alat elektronik ini mahal kali Bu seluruhnya Bu. Yo, saya beli kamera, beli handphone untuk promosi media ini masih makin duit kita dewek karena kita belum menghasilkan YouTube-nya. Tapi kalau Ibu banyak subscribe dengan like-nya, sering nonton nih, kami bisa ngajukan peninjauan duit, apa namanya Til? Monetisasi, Nah, ngomong inilah ngurusnya. Dan saya sudah berikrar dengan mereka, saya sepeser pun tak akan ngambil duitnya. Kalau duit itu keluar, bagilah untuk kamu, belikanlah alat supaya ceramah ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Aku ini dijuk oleh Allah rezeki sudah jadilah. Rumah lado, mobil lado, bini lado. Ini lagi bangun pesantren Weko saya sekarang. Lagi bangun pesantren di depan Sukabakti, Sumatera Express. Nanti bulan puasa ini akan diresmikan masjidnya, baru selesai. Satu lagi di pinggir jalan Palembang Prabu Muli. Kalau Bapak Ibu nak ke Prabu Muli, sebelah kiri noleh-noleh dikit di desa Segayam pinggir jalan. Saya lagi bangun pesantren di sana dan bangun masjid Al Asmaul Husna. Jadi saya rezeki insya Allah sudah lebih dari cukup. Rezeki yang lain saya berikan kepada mereka-mereka ini untuk menunjang dakwah. Jadi Ibu dengan dengan ikutin Instagram saya, dengan live YouTube kami, Ibu sudah bersedekah sebenarnya, sudah bersedekah melalui like and share-nya tadi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah, kalau nak dihitung tak mampu kita ngitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tusyuha. Kalau kamu nak ngitung-ngitung nikmat yang kuberikan kepada kalian, tak bakalan mampu. Saya nih Bu, dijuk nikmat sehat nih, lagi terasa nih baru sakit kaki bae. Luar biasa. Selama ini kita tak sadar kan, pacak berjalan sana, pacak berjalan sini. Rupanya nikmat sehat itu luar biasa. Saya sakit kaki 10 hari ceramah dipegang-pegang Laskar ini. Kemarin digendong sama mereka nak ceramah karena udah acak berjalan, kaki bengkak. Jemaah masih nak nyuruh ceramah tu lah, karena yang sakit kaki, mulut sehat katanya. Lah benar dulu. Kaki yang sakit Ustaz, mulut sehat Ustaz, masih baca ceramah katanya. Jadi ceramah terus keliling. Nah, alhamdulillah sepekan ini sudah agak lemak, udah agak sehatan. Saya sudah bisa jalan dewek, tapi ngilunya masih, berdirinya tak bisa lama. Nah ini terasa bahwa nikmat sehat ini luar biasa. Luar biasa nih nikmat sehat ini. Maka kalau kita ditunjukkan oleh Allah nikmat sehat, syukurilah Bu. Kalau perkara buntu, perkara lapang, kaya miskinlah bagian. Sudah bagian Pak, percayalah kamu. Wong nak kayo tuh memanglah bagiannya nih Pak. Kalau kita katik bagian nak kayo, matlik lah kepala jadi kaki jadi kepala nyari duit, tak kayo tuh lah. Tapi kalau wong ada bagian jadi wong kayo dikit, beda begawi perasaan kita tak pulau sirunian, jadi wong kayo. Memang sudah ada bagian di dalam perut mak kita tuh. Cuman bekerja itu adalah sunatullah. Maksud aku jangan karena gawian laju ngurung ke gawi kita kepada Allah. Kalau karena dunia lupa akhirat, berarti kita merugi. Wa bataghi bima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bekali diri kamu itu untuk kehidupan akhirat, baru jangan lupakan dunia. Jadi kalau karena urusan dunia Bapak melalaikan dunia, melalaikan akhirat, merugi Bapak Ibu. Wal asri innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi bigawe ini santai-santai Bapak. Masuk jam 8, balik jam berapa? Jam 4 Ustaz balik. Usahlah lambar lembur sampai ke malam. Anak bini lewat, tetangga lewat, ke musola tak pernah, kayu juga tidak. Tak lama mati. Selesai. Karena hidup ini sudah ada takarannya. Kalau memang kita nak berduit, kita tadi ada jalan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jam kerjanya. Kalau karena jam kerjanya, ya dah. Misalnya semakin banyak kita bekerja, semakin lama kita bekerja, semakin kaya. Harusnya sapam-sapam yang begawe 24 jam langsung duluan dia kaya dari kita. Karena dia begawainya 24 jam. Iya kan?
Kalau orang itu karena diukur dengan jamnya, harusnya mereka yang lebih kaya. Makanya berdoa tuh santai be, minta rezeki itu yang berkah. Kalau dia berkah sedikit be tapi bermanfaat dan bisa cukup. Tapi jangan galak salah doa, salah doa. Ya Allah, kalau pacak aku ni berkipas-kipas be boleh duit ya Allah. Puji dia, kalau pacak sambil berkipas be aku ni boleh duit. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah doanya. Jadi tukang sate. Ya kan kipas boleh duit. Hati-hati kamu, ya. Hati-hati. Jangan sampai kita salah doa. Ada ngomong kalau ya Allah aku sambil goyang-goyang ini boleh duit. Jadi tukang jahit. Goyang-goyang boleh duit, ya kan? Tapi ada anak punya kawan Ustaz Farrozi namanya, Kemas Farrozi, ya. Itu anaknya 14 bu. Kawanan tinggal di depan kantor wali kota itu. Ya. Gawinya tukang jahit bu. Tapi berkah rezekinya Masya Allah nih. 14 bu anaknya, siko bininya. Ya tidak, kamu tuh ngomong 14 itu berapa kok bini ya? Bener baik aku terjelas ke bininya siko, anaknya 14. Ngomong kali turun mesin terus setiap tahun bininya itu. Tapi rezekinya ado-ado bu, luar biasa. Ngapa dia cuma nyari duit mudahnya, goyang-goyang kaki dapat duit, goyang-goyang kaki dapat duit. Ya itu tukang jahit tadi goyang-goyang kaki dia boleh duit. Makanya banyak-banyak berdoa dengan Allah, minta rezeki itu kasiran mubarakan, banyak berkah. Itu yang paling penting ya. Bukan banyaknya tapi yang paling penting berkahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering salam dan sholawat tercurahkan kepada junjungan kita suri taulah dan umat, sosok manusia yang paling agung kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita pengen bisa duduk bersama Rasulullah, ya. Jika kita pengen bisa bercengkrama dengan Rasulullah seperti para sahabat. Iri kita kalau dengar cerita sahabat yang bisa duduk sama Rasul, yang bisa bersama-sama Rasul, ya, seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Irinya bukan main, ya. Tapi kita bisa meraih itu walaupun kita sudah tidak duduk sama Rasul lagi. Bagaimana caranya? Man jalasa aliman faka'annama jalasau fid dunya wal akhirah. Ya, siapa yang duduk dengan orang-orang alim, duduk dengan orang-orang yang berilmu, man jalasa aliman faka'annama jalasau fid dunya. Sama cak kamu duduk dengan aku di dunia, kata Rasul. Jadi kalau kita ini duduk bersama Rasulullah SAW, duduk dengan orang alim, orang yang berilmu ini, sama dengan duduk bersama Rasulullah SAW di dunia, walaupun Rasul sudah meninggal. Makanya Bapak Ibu rajin-rajin hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, ya. Duduk memang sepintas seperti tidak berguna Pak, tapi kaget ketika Bapak Ibu meninggal dunia, barulah kamu paham. Ternyata duduk di majelis ilmu ini berkahnya bukan main. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya ingin membahas sedikit saja dari apa tadi disampaikan oleh qari kita dalam surah Al-Isra, ya. Ini adalah dalil tentang peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Saya ingin bahas ini Pak di ujung. Linuriyahu min ayatina. Jadi Rasulullah itu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj diperlihatkan oleh Allah begitu banyak macam penglihatan, Pak. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada kekasih kami Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penglihatan. Saya akan merangkum tausiah ini sekaligus saya menjelaskan tentang fadilah bulan Sa'ban. Jadi apa yang dilihat oleh Rasulullah ini ada hubungan dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah di malam nisfu Sa'ban, Pak. Jadi malam ini Pak, bulan Sa'ban ini ada malam yang mulia. Ya. Kalau di bulan Rajab malam mulianya malam Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Kalau bulan Ramadan malam mulianya malam Lailatul Qadar, 10 terakhir bulan Ramadan. Malam yang mulia di bulan ini adalah malam nisfu Sa'ban, Pak. Kalau kita jenguk di Masjid Agung dan masjid-masjid yang ada di Kota Palembang, malam nisfu Sa'ban mereka rata-rata mengadakan peringatan nisfu Sa'ban, Pak.
berkumpul di masjid dan musola, baca yasin, sholat, berdoa dan lain sebagainya. Bagi yang sepaham silahkan laksanakan, bagi yang tidak jangan banyak ego ngoceh. Ya wong nak sholat, wong nak berdoa biarlah. Bukan mereka tu nak mabuk, nak minum, nak berjudi, wong nak sholat biarkanlah. Kita dah sudah sepaham ya sudah. Bapak ibu nak gawekan dewek-dewek di rumah lajulah. Yang semangat nak rami-rami silahkan. Kalau saya rami-rami biasanya Pak malam nisfu Sa'ban kumpul di rumah saya. Seluruh jamaah kumpul, baca yasin, doa dan lain sebagainya. Nah, apa dalil hadisnya pelaksanaan malam nisfu Sa'ban ini Ustaz? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Faqala ya Muhammad, hadhihi lailatun yuftau fiha abwaabas sama wa barrahmah. Faqum wa shalli warfa yadaka wa ra'saka ila sama. Faqultu li Jibril ma hadhihi lailah? Qala hadhihi lailatun tuftau fiha 300 babi min ar-rahmah. Liyaghfirallahu li jami'i ma la yusyriku biha syai'an ila man kana syahiran aw kahinan aw musyahinan aw mudmin hamar aw musyiran ala zina aw akil riba aw qata'ir rahim aw namam fa inna haula ila yaghfiru hatta yatubu wa yutraku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban." Jibril mendatangiku di malam nisfu Sa'ban. Nisfu itu separuh, Sa'ban itu bulan Sa'ban. Jadi kalau tahun ini nisfu Sa'ban ini jatuhnya Kamis malam Jumat, Bu. Tanggal 17 malam 18. Ya, tanggal 18 itu 15 Sa'ban. Jadi malamnya bukan malam Sabtunya tapi malam Jumatnya. Nah, kata Rasulullah, Jibril mendatangiku malam nisfu Sa'ban. Faqala, dan Jibril berkata, "Ya Muhammad, Muhammad, hadhihi lailatun yuftau fiha abwaabas sama wa barahmah." Muhammad, malam ini malam Allah bukakan pintu langit, pintu sama, wa barahmah, dan Allah bukakan pintu rahmat. Jadi malam nisfu Sa'ban itu Bapak Ibu malam Allah membukakan pintu sama, pintu langit dan pintu rahmat. Faqum, berdiri ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Wassalli, salat. Itulah pelaksanaan salat yang dilakukan wong Pak malam nisfu Sa'ban. Bukan salat malam nisfu Sa'ban, maksudnya salat apa baik. Kalau salat sunat nisfu Sa'ban tak kasih dalilnya memang. Tapi kita bisa salat sunat hajat, salat awabin, ya, atau salat sunat mutlak silahkan. Yang penting malam itu banyak-banyak salat. Dan salat ini menjadi hiburan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menjadi hiburan? Rasul itu di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah ini, Rasul itu lagi berduka, lagi susah Pak. Kenapa Rasul ini susah? Paman meninggal, bini meninggal. Dihiburlah oleh Allah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada satu malam, tepatnya di malam 27 Rajab, Rasul dijemput oleh malaikat Jibril. Bawa buruk. Naiklah Rasul ke punggung buruk, terbanglah ke Palestina. Di Palestina itu ada masjid Kubah Batu namanya, Bu. Ada batu tempat Rasul bertijak. Nah, di bawahnya ini ada gua. Disitulah Rasul sholat mengimami para nabi-nabi sebelum Rasul Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Aku sudah sholat di gua itu, alhamdulillah. Berdoa ke Bapak Ibu yang belum pernah ke Palestina, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perjalanan sunnah nih, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Aku alhamdulillah 3-tiganya sudah kalau ke Mekah, Madinah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, dengan Masjid Nabawi saya sudah 7 kali ke sana. Haji sudah, umrah sudah. Nah, kalau ke Palestina baru sekali kemarin tahun 2018 sama Bapak Gubernur Babel, Bapak Dr. Zaidi Rusman, ya. Beliau dapat undangan dari wali kota Palestina, saya diminta ngawani beliau. Saya megang Pak, dan saya sholat di tempat Rasulullah sholat mengimami para nabi terdahulu. Rasul ketika susah, ketika sedih, ternyata Rasulullah dihibur oleh Allah. Apa hiburannya? Sholat Pak. Jadi kalau kita nih susah hati, Bu, bukannya trippingan, bukannya karaoke, bapak-bapak bukan pergi ke diskotik kalau pala pening itu. Kemana? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil hilal masjidil. Pala lagi pening tuh, Bu, mainnya dari masjid ke masjid. Ngapo? Sholat.
Bukan ngintip celengan masjid. Ini payah datang ke masjid ngintip celengan masjid. Ampun Bu, sekarang ini Bu, celengan masjid lagi lantak ke wong. Celengan masjid lagi dilantak ke wong. Zaman dulu kami enggak preman-preman zaman dulu, Pak. Preman-preman zaman dulu paling takut, Pak, maling barang masjid musola ni. Bener tak? Preman-preman zaman dulu kalau diajak, kita ambil celengan, oh nyari gawe lain dulu kalau kualat. Bener tak? Preman dulu, preman mah ini hari celengan masjid sejarinya. Dilantak Pak. Ini baru yang dapat informasi aku di Pak Jo. Di Masjid As-Saidi katanya. Apa namanya? Speaker. Speaker masjid. Nah, model cak kami nih speakernya. Karena ini kan mahal Bu. Ini memang speaker ini. Ada yang 3 juta, sepasang beli speaker, ada yang 4 juta, ada yang 15 juta. Kok speaker ini? Dilepasinya tahan Pak. Gila tak kamu? Speaker masjid lepasnya. Di masjid tempat kami, Istiqomah Puncak Kuning itu. Ambal masjid bulan Ramadan. Baru beli ambal 17 gulung. Dipasanglah malam Ramadan, malam pertama. Pas nak sholat subuh, ngapu ji pengurus lantai ini mengkilat nian. Apa nyingok sejadah ganti lagi. 17 ikok digolong. Oh gila. Memang luar biasa zaman sekarang ini Bu. Maling apa namanya barang masjid beraninya bukan main. Jadi kalau Bapak Ibu lagi susah, pala lagi penting itu, ya. Obatnya itu kemana? Ke masjid. Ngapa? Sholat. Datang dengan Allah, ya. Minta permohonan. Ini malam nisfu Sa'ban, pintu sama, pintu langit, pintu rahmat lagi dibuka oleh Allah. Datanglah. Bagaimana cara datang dengan Allah? Cuman sholat itulah keadaan hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya sangat dekat. Ngapa? Rasul ketika menerima perintah sholat itu, jarak Rasul dengan Allah itu lebih dekat dari mata busur anak panah Bu. Mana mata busur anak panah itu lancip ujung. Allah dengan Rasul pada saat itu lebih dekat dari itu. Berarti sholat ini keadaan seorang hamba yang begitu dekat dengan Sang Pencipta. Kehebatan sholat ini Bapak Ibu, kita berbesek ke bumi bisa kedengaran sampai ke langit. Sholat ini berbeseknya ke bumi, kedengarannya ke langit. Masya Allah. Sujud terakhir Pak, sholat 5 waktu itu, ya. Sujud terakhir sholat 5 waktu itu Masya Allah Bapak Ibu. Kita berbisiknya ke bumi, bisa terdengar ke langit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan bahwa sholat ini saat-saat di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam nisfu Sa'ban, Jibril perintahkan kepada Rasulullah, "Fakum, bangun ya Muhammad, wasalli." Sholat ya Muhammad. Warfa yadaka warasaka ila sama. Angkat tangan dan kepalamu ke langit ya Muhammad. Maksudnya malam nisfu Sa'ban itu Rasulullah disuruh banyak-banyak berdoa Pak Bu. Kenapa disuruh banyak berdoa? Karena pintu sama, pintu langit, pintu rahmat lagi dibukakan oleh Allah. Cak gitulah kalau ngomong, mumpung kantong itu buka, sentak-sentak lah gitu kan. Kalau kita ada beradik kan, mumpung kakak gitu lagi kita buka kantong, maksudnya lagi galak keluar ke duit, hajar-hajar lah, embek-embek lah. Amun dia lah tertutup sarung. Nah, kira-kira macam itu bahasanya Pak. Ini pintu langit lagi terbuka, tak payah lagi kamu nak ngetuk. Pintu rahmat lagi terbuka, tinggal jolok baik. Jadi. Maka malam nisfu Sa'ban kami malam Jumat banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa Bu, Pak. Kata Rasulullah, faqultu li Jibril, aku nanya dengan Jibril, ma hadhihi laila. Jibril, malam apa? Qala Jibril menjawab, hadhihi lailatun tubtau fiha salasumi'atin babi minar rahmat. Muhammad, malam ini malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. Liyaghfirullahu li jami'i, seluruh doa dosa wong yang minta ampun malam nisfu Sa'ban ini diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila man kana syahiran, kecuali tukang sihir. Ibu catat tukang sihir berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Siapa tukang sihir itu? Mak lampir. Mak lampir kan nyihir kalau maki banyu ya. Kalau mak erot tidak ada nyihir. Kalau mak erot itu memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek. Kalau mak lampir itu menyihir. Berikut dengan anaknya gerandong. Gerandong kan mak lampir yang angkat Nah itu mak lampir, gerandong ya. Itu berdoa dia malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Iya, karena dia tukang sihir ya.
Jadi yang tidak diampunkan malam nisfu Sa'ban itu mala yusyriku billahi syai'a, wong yang syirik menduakan Allah. Yang kedua ila man kana sahiran, tukang sihir. Berdoa dia malam nisfu Sa'ban, malam hampir itu tidak diampunkan oleh Allah, ya. Ila man kana sahiran au kahinan. Siapa yang ketiga? Dukun. Bu, hati-hati bu, jangan galak mudah-mudah datang ke dukun, ibu. Ibu ada hilang barang dikit, hilang apa, datang ke dukun. Ada yang kemarin masuk koran itu diperkosa oleh dukun. Ada kan yang masuk koran kemarin diperkosa oleh dukun. Ngapa? Dimandi oleh dukun, mandi kembang pak. Malam jam 2, maki sewet gantung di kamar mandi, berdua dengan dukun. Pak, jangan ke dukun, kita lagi hilang. Kita nih pakai. Ya tak kira-kira antum ya mandi kutino ya dah. Maki sewet gantung di kamar mandi, berdua tengah dalu. Bu, make otak lah gitu nih bu, jangan nolo ego itu maksud aku tuh. Jadi kok ada wong tertipu nganda ke duit, dukun pacak nganda, dia pacak nganda ke duit, tak diajarinnya kamu lah bu. Duluan dia nyetak duit. Kita nih galak lolo dak magi itu nah maksud aku tuh. Iya berpikir lah bu, dimandi ke lanang, bukan muhrim, berdua baik, pakai sewet gantung di kamar mandi ibu tuh memang minta perkosa. Nggak usah lah ngadu, enak. Ini kan gawe lolo. Ibu tahu tak natangi dukun 40 hari 40 malam sholat kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lebih parah lagi bu, ngapa betino natangi dukun nak nakluk ke lakinya. Astagfirullahaladzim. Memang kamu kira lemak punya laki ongok-ongok. Ngapa dia tahu? Hah? Memang ibu kira lemak punya laki ongok-ongok. Nurut dengan bini. Papa, iya mama. Papa kesini, iya mama. Memang kamu lemak punya laki ngomong-ngomong itu. Hah? Bu, ada bu, betino nukuni laki supaya dia tunduk dengan bininya. Astagfirullahaladzim. Sudah berdosa ngukuni laki pulo, mati ngantuk kamu. Jangan main-main. Ibu datangi dukun itu 40 hari 40 malam bu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat kamu. Nak jadi apa kamu? Ustaz, ini bukan dukun, ini orang pintar. Kan kalau kamu macam itu kan, bukan dukun Ustaz, orang pintar. Di mana baliknya orang pintar gitu? Di ujung sana, rumahnya gelap, lampu tidak, badannya mambu, ngunyah, kemenyan pula. Itu bukan orang pintar bu, itu dukun. Kalau orang pintar itu di sini nah. Di Bukit Besar, unsri-unsri. Itu orang pinter, doktor, profesor, ada galau. Ya. Kalau rumahnya gelap, ya. Mandi lagi dah, galak ngeludai, itu bukan orang pinter, itu dukun. Dukun ini bu berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Ibu datang kepada dukun ini 40 hari 40 malam sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Kecuali dua dukun, dukun beranak dengan dukun patah. Ya, kalau dukun beranak, ada apa pak datang? Zaman dulu ngapo anak wong 10, 12, kan muda beranak tu, bener tak? Ibu-ibu dulu kalau beranak, lah mentu. Ada yang di depan rumah lagi duduk mentu, Kalau dulu kan ada yang dalam angkot mentu, baru sekarang nih lah bu operasi nih. Zaman dulu mana lagi ngobrol-ngobrol budak tu mentu langsung. Engkau tak percaya kau. Wong tua zaman dulu lagi ngomong-ngomong mentu. Ada yang lagi makan pempek, ngirup cukup budak mentu. Saking kau. Nah, tanya lah, ibu tanya lah dengan mak kamu dulu orang percaya. Ngapo kan wong zaman dulu bu makanannya masih bagus. Tidak ada pengawet, tidak katik barang haram. Inilah beda dengan kita sekarang. Makan anak serba masak galau. Wong zaman dulu ibu ingat tak ngapa lah anaknya 12 jadi kiai galau. Anaknya 12 jadi orang hebat galau. Dia dulu bu, ngosek ibarat maki solawat. Bener tak orang tua zaman dulu? Sambil nampi tu maca solawat, ngor berat. Aku ingat nih nenek aku dulu, mak kami. Kalau ngosek orang tu syukur, maki tangan kan, dibuang. Mangkonya makan itu makan solawat, bu, makan dikit sudah kenyang. Bukan ibu-ibu main hari, mbek beras jumanya taruh magicom, tinggal kenyotek, belari. Kapan laki nak makan, nasi sudah siap. Kapan tercedok banyak, lupa naik kenyo rupanya. Magicom tu lupa naik kenyo, tidak masalah. Ini ibu-ibu zaman sekarang ini, mangkonya berkahnya banyak
Banyak hilang. Oh, wong tua zaman dulu pakai papan basuhan, tahu deh papan basuhan. Papan cucian ekstrem. Ibu tahu dak padilanya itu? Nah, satu lembar kain laki yang ibu cuci itu sama dengan sholat sunat 1000 rakaat ibu. Makanya wong tua zaman bingin tuh dia tahu pahalanya besar, dia cuci dewe baju laki ni digesturnya di papan basuhan itu. Ngapu sih kok celana itu 1000 rakaat pahalanya. Ibu-ibu sekarang banyak diambil mesin cuci pahalanya. Kan ibu masuk ke mesin cuci, tek 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 tinggal aja. Wih, mesin cuci boleh. 10 setel 10.000 dia boleh pahala sholat. Makanya kayak di surga banyak mesin cuci. Ada kalau situ Mas Pion, Sanyo, Sony apa gitu. Merek mesin cuci. Masuk surga kan itu. Ibunya masuk neraka. Karena kita ini nak ngembek prestis, ya. Nak ngembek apa namanya ringkang. Jangan Bu, ya. Yang tidak diampunkan tadi wong yang syirik, ilamangkana sairon tukang sihir, au kahinan dukun. Yang keempat, au musyahiman. Ya. Orang yang bermusuh-musuhan. Kalau bahasa Palembangnya boesan. Jadi Bu, ibu-ibu yang banyak boesan. Kalau bapak-bapak ini jarang lah tidak teguran. Ya. Kalau ibu-ibu ini banyak, kadang kan pasal arisan, pasal kreditan. Iya ibu-ibu ini banyak tidak berteguran. Ngutang jilbab 10 kali bayar. Baru 8 kali bayar jilbabnya koyak. Sudah tidak bayar lagi. Bebala, tidak berteguran. Banyak ini masalahnya. Ya. Hati-hati pasal arisan, lambat bayar, bebala. Bu, ibu tidak berteguran, malah nisfu Sa'ban ibu berdoa tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ila man kana sahiran au kahinan au musahinan au mudmin hamar. Selanjutnya yang berdoa malam nisfu Sa'ban minta ampun dengan Allah tidak diampunkan, orang yang meminum hamar. Meminum minuman keras, mabok, ya, judi dan lain sebagainya. Berdoalah malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Ya, kalau basong tu apa? Negok botol. Kalau yang galak negok botol, minta ampunlah malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak yang biasa macam ini. Aku ini biasa juga megang mic dan bukan megang botol lah kan. Aku biasa juga macam ini. Iya, megang mic ceramah. Ya. Yang tak boleh itu megang botol. Nah, mabok. Hati-hati Pak. Apa yang biasa mabuk-mabukan, minum-minuman keras, berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Ya. Nama aku cerita dengan budaknya, ada orang nanya, mana kawan kita yang main ini? Masih tak main ini? Tidak lagi katanya, main ini. Wah, tidak lagi main ini. Uji kawan, alhamdulillah. Lah tobat dia, bukan tobat, maki galon. Selama ini kan maki botol macam ini, ya. Rupanya maki galon, bukan tobat, tambah parah rupanya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudmin hamar. Lalu kemudian yang keenam, wa musyiran ala zina. Siapa lagi yang berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah? Musyiran ala zina, orang yang galak berzina. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, Allah tadi perlihatkan kepada Rasul sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, banyak diperlihatkan kepada Rasulullah ini. Salah satunya Rasul melihat sekelompok kaum dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Bu, ya. Orang yang makan daging yang busuk. Padahal di sebelah ini ada daging yang bagus, ya, kira-kira. Ini daging yang segar, ini daging yang busuk. Dia ini makan daging yang busuk ini. Padahal ada daging yang segar di sebelah ini yang bagus. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul tanya dengan malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril?" Jibril, itu siapa itu? Ngapa ada daging yang bagus dia nak makan daging yang busuk itu? Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang galak berzina. Dia punya istri yang halal, dia meniduri perempuan-perempuan nakal, perempuan-perempuan penzina. Kalau bapak maaf ngomong berzina, tidur dengan hostes, ya tahu hostes kan? Hostes, tahu kan? Yo banyak sini Bu di BP7 ini. Aku galak balik ceramah malam tu Pak di dekat masjid itu. Aku kira dibangun masjid tu hilang galau. Masjid apa namanya tu? Baitul Atiq. Itu banyak Pak betina-betina nakal. Aku galak lewat situ Bu. Woi maaf nian Bu, kadang bercelahan Bapak Haji, ya Allah. Aku ni bingung, menjam nombor mobil. Iyo, kadang bingung juga. Saya jatuh lewat situ kalau percaya. Woi Bu, banyak Kalau kita ni lewat tengok mobil, mulai Pak digawe-gawenya tangan ni. Lima ini kan pernah aku buka ke. Woi,
Ustadz aku nih. Oh maaf Ustadz, kalau Ustadz gratis. Gini loh. Ngerti loh. Ay, jika sarap kalau kamu ini, Ustadz gratis katanya. Astagfirullahaladzim. Ini Pak yang biasa main perempuan nakal, nidu ibu betino yang bukan istri kita, ya. Gambaran di akhirat dalam perjalanan Isra wal Misra, kita makan daging yang busuk, padahal di sebelah ada daging yang wangi. Berdoa malam nisfu Sa'ban ini, wong yang galak berzina tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkonyo Pak, maaf, laki-laki ini diinjuk kelebihan oleh Allah. Fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Laki-laki ini boleh menikah 2, 3, 4. Bukan sikok Pak. Langsung kena langkai Bu. Ngapa kalau sikok itu memanglah bagian kita nian. Jatah istilahnya, ngambil jatah. Tapi bapak boleh duit lebih 2, 3 atau 4. Tapi ingat kata Allah, wa in hittum ala ta'diluhu fawahidatan. Kalau dak pacak berbuat adil, dak kuat, dak sanggup, fawahidatan. Sikok be Pak, jangan banyak rasa. Sikok be lagi palak kamu lah pening. Pakai nak mobo pula. Sudahlah Pak, kalau kita tak tahan pening, sikok be jadilah. Mana Pak Ketua kira-kira? Ketua nyimak juga Pak Ketua. Kesannya lah ngojong ini bertanya. Hah? Fawahidatan cukup sikok be. Jadi macam ayat jangan setengah-setengah. Jangan ngambil ujungnya baik. Ya? Jadi kalau ngambil ujungnya baik berarti Bapak Ibu ngambil pangkalnya berarti nak 2, 3, 4 Ustaz. Ada ujungnya wa in hittum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau Bapak takut tak bisa berbuat adil berarti cukup sikok baik. Berarti yang begini sikok tu penakut. Itu macam itu tadi ayatnya kan. Kalau kamu takut tak bisa berbuat adil cukup sikok. Berarti yang inilah manas Pak, dengan lagi asbab melanting kan. Ya, Bapak jangan berzina Pak. Ada Bu, maaf, wong yang memang nafsu seksnya kuat Bu, ada. Ada yang dia istrinya sudah tak kuat lagi melayaninya. Ada. Mohon maaf, Ibu pernah tak dengar ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan, yang dokter betina itu? Perempuan ini kalau dia sudah menopause itu sudah tidak berhalangan lagi Bu, kadar testosteronnya menurun. Maaf, kadar seksnya itu hilang. Bahasa kita ini hilang syahwat Bu, hilang nafsu, hilang watt. Nah, kira-kira macam itu. Iya, ibu-ibu kalau dia sudah menopause 50 tahunan, kurang lebih wattnya itu hilang. Bapak-bapak ini kalau 5 kepucuk, wattnya nambah besar. Ini yang galak idak akor ini, si ke watt redup, si ke watt besar. Maka tidak berdengarlah kamu video Aisyah Dahlan itu. Makanya ibu-ibu diajari bagaimana melayani suami dalam masa menopause. Ada pelajarannya. Kata Dr. Aisyah Dahlan, kalau ibu tidak kuat lagi atau sungkan ngurusi laki di masa menopause, maka ibu sudah harus mencarikan adik letting. Bukan aku yang ngomong, Bu, Aisyah Dahlan ini. Hati-hati Bapak, jangan main-main Pak. Ya, kalau Bapak berbuat zina, makan daging busuk, padahal di tengah-tengah kamu ada daging yang bagus. Makanya mau apa kalau bini cuman sikok, sudah embeklah sikok-sikok itulah. Ya, iya Ustaz sudah tua, bibik kamu di rumah tuh bedai weh. Ayo Ustaz, caralah tua di bedai tambah dak lemak nyingoknya, mati ke lampu. Ya sudah kan selesai. Oh ngerti dulu ada ini. Iya kan? Daripada kita berzina, berdoa malam nisfu Sa'ban sudah tidak diterima. Wong berzina di malam Isra Mi'raj, Rasul melihat makan daging busuk, daging yang sudah bau, padahal di tengahnya ada daging yang masih bagus. Makanya Islam itu walau Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk menikah sunnati, faman ya'mal bi sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku kata Rasul. Bahkan orang yang sudah punya kemampuan untuk menikah, baik dari segi keuangan, finansial dan lain sebagainya, maka hukum nikah itu bukan lagi sunnah, sudah berubah menjadi wajib. Nah, maka menikahlah Pak. Kalau kita sudah ada istri yang sah, ya sudah, habiskanlah di istri kita yang sah itu baik. Kalau Bapak melenceng sedikit, makan daging yang busuk, padahal di tengahnya ada daging yang bagus. Au musiran ala zina.
Siapa lagi doa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah? Au akili riba. Makan duit beranak. Lalu bahasa kasarnya rentenir. Tukang anakkan duit. Berdoalah kamu malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul melihat sekelompok kaum berenang di kolam darah campur nanah. Di mulutnya ini dimasuk ke batu kerikil yang kecil-kecil itu, panas. Ibu terbayang tak darah berenang dalam kolam darah, ya, makan batu kerikil yang kecil-kecil itu. Kata malaikat Jibril, kata Rasulullah bertanya kepada Jibril, manhum ya Jibril? Ini siapa lagi? Ngapu aneh-aneh nih? Ngapu berenang di kolam darah ini campur nanah? Di mulutnya dimasuk ke batu kerikil kecil-kecil panas itu. Kata Jibril, ya Muhammad, inilah gambaran umatmu yang galak nganakkan duit atau makan duit beranak. Alhamdulillah Ustaz, aku tidak nganakkan duit tapi minjemnya be. Sama baik. Yang nganakkan, yang minjemi, yang nunjuk ke no. Ibu nunjuk ke mana? Misalnya nanya, Bu, di mana minjem duit panas? Itu kan dia ngomong duit panas kan? Tidak tahu aku panas aku megang duit itu. Kan dia ngomong duit panas itu kan. Ibu nunjuk ke be, lurus Bu di mana lah Bu minjem duit panas itu? Kau lurus, belok kiri, belok kanan. Nah, mentok sinilah. Nah. Itulah rumahnya. Cuman modal mak ini be nah Bu, nunjuk kena. Kena ibu. Bayangkanlah dosanya. Yang anak ke sama baik, yang minjem sama baik. Sekarang agak dihalus sedikit Bu duit beranak nih. Koperasi. Ada ibu yang galak keliling-keliling, minjem duit 100, maliknya 120, koyai 3.000, 40 hari. Nah, mulai ngerasa kalau ibu kau. Hati kamu Bu. Cuma kamu ngaji, semayang, majelis zikir, duduk makan duit riba, neraka masih ngentak kamu. Berenang kolam darah campur nanah Bu. Kata guru aku sederhana, kapan minjem duit, malik ke lebih, riba. Nah, itu be. Dalam hadisnya Bu, riba itu jangankan dia berupa duit, gabah padi be, yang uji kita tak berguna, lagi hukumnya riba. Contoh, Bu datang dengan aku, Ustaz, apa? Merasa Ustaz, minjem duit 1 juta, berapa lama? Minggu be Ustaz, minggu. Ya, payu, pinjamilah ibu. Seminggu ibu balik ke duit itu. Ya, ibu balik ke duit tek. Nah Ustaz, terima kasih Ustaz duit yang pinjam kemarin 1 juta. Ibu ngawak pempek. Ngawak pempek Bu, aku minta ida, nyuruh ida, ibu ngawak dewe. Kata guru aku, sampai hari ini masih kupegang Bu. Kata guru aku, itu riba hukumnya. Ngapo je ku kiai riba? Lah dia minjam duit dengan kau berapa? 1 juta. Dia balik ke berapa? 1 juta. Lebihnya apa? Pempek. Pempek itu lebihnya. Ngapa dia ngawak pempek itu? Bahasa Palembangnya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itulah namanya lebih itulah haram, hukumnya riba. Kecuali misalnya Pahmi, ada Pahmi di sini Bu. Dia biasa jual martabak. Dia ini biasa nganter yana martabak memang. Pokoknya Jumat dia antarnya martabak. Kalau aku main sana dia jualnya martabak. Tahu-tahu dia berasan duit. Ustaz, pinjam duit Ustaz 1 juta Ustaz. Untuk apa Mi duit 1 juta? Untuk modal jualan Ustaz puasa ini. Misalnya contoh nah ya ngomong ke utang mati begini. Pahmi mati kayaknya dari depan ini. Ini ada Pahmi ya di depan, ada Pahmi di depan. Pasti dikecilkan ya volumenya ini. Ini contoh Mi contoh. Ustaz pinjam duit Ustaz 1 juta. Untuk apa Mi? Untuk modal Ustaz apa namanya? Jualan martabak. Oh ya sudah Mi, kapan kau balik ke? Soalnya Ustaz ya ada rezekinya habis lebaran anak balik ke. Tahu-tahu habis lebaran dia balik ke Ustaz pinjaman duit 1 juta terima kasih. Dia bawa martabak Bu. Dia bawa ini Ustaz martabak untuk Ustaz kalau nak makan. Boleh tak aku ngambilnya? Boleh tak Bu aku ngambilnya? Bapak boleh tak aku ngambilnya Pak? Boleh, karena dia minjem duit galak antar ke aku martabak. Paham Ibu maksud saya itu? Yang pertama tadi dia ngawak martabak tuh karena minjem duit. Kalau si Pahmi ini tadi minjem duit galak antar ke martabak. Itu bedanya Ibu, hati-hati itu. Ya.
Jangan termakan harta riba. Kadang kita tidak sadar, Bu. Ya, kan aku tidak minta juga, Ustaz. Walaupun tidak minta, hukumnya riba. Hati-hati itu, bahaya. Alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Tidak akan bisa berdiri orang yang makan harta riba ini seperti berdirinya orang gila karena kemasukan setan. Hati-hati, Bu, dosa riba ini. Di mana ada riba lagi biasanya selain koperasi? Arisan. Mulai nolai, Bu. Kau main arisan. Di mana ribanya arisan itu? Ribanya arisan itu, Ibu, misalnya macam ini. Kan arisan sekarang kan dikuncang sekaligus. Yang main wong 20 misalnya. Dikoncang lah nomor 1 sampai nomor 20. Keluarlah nomor 1 si A, nomor 2 si B, nomor si C, nomor 20 si A. Yang narik nomor 20 ngerasan yang nomor 2. Nang, aku ni berguna duit, anakku nak sekolah. Pacar tak kita bertukeran baik. Kau narik nomor 20, aku narik nomor 2. Kaget kau tak usah bayar lagi pas narik lagi. Pas aku mbek ni kau tak usah narik lagi. Misalnya arisan tu 500, narik 20 juta. Berarti kau cukup bayar 19,5 B. Yang 500 untuk kau tak usah bayar yang jatah kau. Tapi aku minta kau yang nomor 2 ini. Riba, Bu, itu hukum. Kenapa riba? Ibu ngambil lebih sama baik. Ibu yang narik nomor 2 tadi kan boleh 500 dulu. Kaget di nomor 20 dia boleh tetap 20 juta. Berarti dia boleh duit 20 juta 500. Padahal duitnya cuma 20 juta. Bu, hati-hati, Bu. Hati-hati nih ya. Ibu tukar tambah emas. Tukar tambah emas itu riba. Tak boleh. Contoh. Ibu bawa emas sesuku. Nak jadi kedua suku. Ibu milih emas yang 2 suku. Ini beko 2 suku. Berapa kau 2 suku? 10 juta. Nah, ini emas aku sesuku. Tukar tambah. Nambah berapa? Hitung nambah 5 juta. Riba itu hukum. Menukar emas dengan emas. Jadi mak mana supaya tak riba, Ustaz? Jual dulu. Nah, kau. Ini sesuku nah. Berapa harganya? Oh, sesuku 5,5 atau 4,5. Ambil dulu duitnya. Sini 4,5. Dah. Kantongi. Baru ibu milih. Nah, ini nah berapa ni? 2 suku. Nah, berapa kau 2 suku? 10. Tambahi duit jual tadi. Cukup ke 10 baru bayar. Itu baru boleh. Mulai noleh-noleh kalau gawi ibu kalau yang kesamping ini. Hati-hati. Kamu terlibat dengan riba ini ya, wakili riba, orang yang makan harta riba, berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah ibu minta ampun dengan Allah tidak diampunkan, Bapak Ibu. Hati-hati. Dan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasul melihat makan harta riba ini berenang di kolam darah campur nanah, mulutnya dimasukkan batu yang kerikil yang kecil-kecil. Asyaallah. Ya salam ibu, awi akili riba, Kemudian yang ketujuh, awi qati' rahim. Siapa yang berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah dosanya, awi qati' rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Oh, hati-hati, Bu. Pokoknya mulai sekarang kita tak berdulur lagi. Ada yang kita galak macam ini kan? Pokoknya mulai sekarang kita tak berdulur. Oh, hati-hati, Bu. Wong yang memutuskan silaturahmi itu la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga wong yang memutuskan silaturahmi. Hati-hati, Bu, jangan. Wong tak galak berkawan dengan kita sudah, kita jangan. Ibu putuskan tali silaturahmi, selesai, Bu. Padahal rezeki itu adanya lewat silaturahim. Makanya kalau ibu rumah banyak didatangi tamu, Bu, bangga, Bu, jangan ringam. Kadang betina ini kalau banyak tamu yang datang ringam, tak tertibnya laki aku ni. Gula lagi mahal. Tema dia ngumpul ke wong. Padahal, Bu, kalau rumah kamu itu sering didatangi wong, disitulah berkahnya rumah. Saya punya rumah, Bu, tiap hari anak-anak yatim ngaji di rumah saya 30, 40. Budak laskar ni galak ngumpul di rumah saya. Aduh biar rezeki itu tinggi oleh Allah. Dan tamu itu ketika datang, dia tuh bawa rezeki untuk kita. Ketika dia keluar, bawa bala yang bakal ada di rumah kita. Suatu ketika ada seorang istri datang, seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapo kata Rasul? Aku pening nian ya Rasul. Ngapo pening? Laki aku ni tiap hari ngumpul ke wong ya Rasul.
Hinggonya di rumah kami tidak berhenti lagi tamu. Piring kotor tidak sempat lagi bersih ya Rasul. Piring kami kotor, piring kotor tidak sempat lagi bersih ya Rasul. Ngeluhlah wanita ini, pasang suami istri ini. Akhirnya kata Rasul ngomong, ya sudah, ya kau mantaplah di rumah. Besok aku nak bertamu ke rumah kau. Besok aku nak datang ke rumah kau, kata Rasul. Wah, dengar Rasul nak datang nih, belanja bu. Rasulullah nak datang ke rumah kita. Wah, belilah makanan yang disenangi Rasul. 2 laki bini disiapkanlah. Datanglah Rasul. Selesai Rasul makan, jamu Rasul nak balik. Rasul ngomong dengan laki ibu ini, "Juk tahu bini kau, jingoi jalan di mana aku keluar." Barat Rasul keluar dari pintu itu, suruhnya bini jingoi. Begitu bininya jingoi, ibu terkejut istrinya. Kenapa? Di belakang Rasulullah itu ada ulo, kala jengking, kelabang, melok keluar dari rumah itu. Apa kata Rasul? Itulah tamu itu. Dia datang ngawak rezeki, dia keluar ngawak penyakit. Jadi tamu itu kalau dia datang ke rumah kita, dia ngeluar ke penyakit, bala, musibah yang bakal ada di rumah ini. Makanya ibu bangga dan senang kalau rumah kamu sering ditongkrongi wong. Kalau rumah kamu sering didatangi tamu, tapi tamu yang benar, mentumpang berjudi, dah benar. Alhamdulillah Ustaz, rumahku tu tiap malam membegap berduitan terus itu Ustaz. Itu bukan alhamdulillah, innalillah. Kalau yang datang ini bawa rezeki, bu, tamu-tamu yang benar, tamu-tamu yang baik, urusilah bu. Wong yang menyambung silaturahmi itu, manahaba yusatalahu fi rizqihi wa nimsalahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya luas, hendaklah mereka bersilaturahmi. Wong yang memutuskan silaturahmi, qati'ur rahim, berdoa malam nisfu Sa'ban, doa dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terakhir yang berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah, awin namam, orang yang mengadu domba. Malu bahasa Palembangnya mulut lebos. Bahasa Palembang mulut lebos kan? Rai 12 mulut lebos. Wong yang rai 12 mulut lebos ini berdoalah dia malam nisfu Sa'ban, tidak bakal diampunkan oleh Allah dosanya. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj, sebagian yang dilihat oleh Rasul tadi ada dalam dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah di malam nisfu Sa'ban. Kecuali kata Allah, fa innaha la yaghfiru hatta yatubu wa yatraku. Seluruh dosa tadi kata Allah, kata Rasulullah, tidak diampunkan oleh Allah. Fa innaha ulai la yaghfiru hatta yatubu wa yatraku. Seluruh dosa-dosa yang tadi kusebutkan di atas kata Rasulullah tidak diampunkan oleh Allah malam nisfu Sa'ban. Dia berdoa hatta yatubu wa yatraku, sampai dia bertobat, dia berjanji untuk meninggalkan dosa-dosa itu, barulah dosanya diampunkan oleh Allah dan doanya diterima. Mudah-mudahan doa-doa kita di malam nisfu Sa'ban nanti, terutama dalam angka kita peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa apa yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj tadi, mudah-mudahan tidak ada di dalam diri kita atau tidak ada yang kita lakukan, ya. Makanya berdoa kepada Allah, Allahumma ahrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata taatik. Ya Allah, haramkanlah diriku ini untuk merasakan nikmatnya maksiat, warzuqni, dan berikan kami ini rezeki ya Allah dari merasakan nikmatnya berbuat kebaikan. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata taatik. Ya, berikan kami rezeki kelezatan dalam melaksanakan ketaatan kepadamu. Jadi kalau kita berdoa dengan Allah, jangan sampai kita ngerasa nikmat di dalam bermaksiat, tapi yang kita pengenkan adalah nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, musola salam ini tambah rami, jemaahnya tambah banyak, dan insya Allah masyarakat di sini tambah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.